Baik, saudara-saudara, pagi hari ini saya diberkati sekali bisa traktir makan bubur Mbah Sukro. Jadi dia sudah masuk di gang saya jual keripik singkong sama keripik kulit ikan laut. Nanti kalau saudara sedang ada di jalan, lihat ada orang naik sepeda, kemudian di belakangnya ada kertas tulisan nomor HP, itu Mbah Sukro. Jadi umur 75 tahun, dia masih nyari nafkah sendiri. Jadi yang membuat saya terharu adalah, saya tanya tadi pagi, kenapa harus nyari nafkah sendiri? Punya anak atau tidak? Dia bilang punya, anaknya 3. Tetapi anak saya juga tidak mampu. Dan tidak bisa disalahkan, ya kan? Umur 75 tahun, saya tanya, Mbah Sukro tidak malu? Untuk nyari makan saya tidak malu, dia bilang. Karena saya harus bayar kos-kosan. Saya tanya berapa kos-kosan bayar? 250.000. Murah, dia tinggal sama istrinya umur 70. Saudara-saudara, saya tergerak sekali nanti suatu saat Pak Vinus Mercy bisa melakukan sesuatu, karena dia bilang di kos-kosannya tidak ada WC. Jadi saudara bisa membayangkan itu, ada 40 kamar, tapi mungkin tidak diurus, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi nanti saudara bisa lihat di video saya makan pagi dengan Mbah Sukro. Dia senangnya bukan main. Terima kasih tidak habis-habis, saudara-saudara. Jadi kebaikan itu tidak pernah sia-sia. Jangan pernah berhenti berbuat baik. Karena firman Tuhan juga mengatakan jangan jemu-jemu berbuat baik. Nanti pada waktunya Tuhan akan membalas kebaikan kita. Amin. Nah, kalau kebaikan saudara bahkan tidak dibalas dengan kebaikan, saudara tidak perlu marah. Karena yang membalas bukan orang, yang membalas Tuhan. Dan pada waktunya nanti Tuhan punya cara untuk memberkati saudara. Nah, hari ini saya mau mengajarkan kepada saudara 4 hukum kebahagiaan. Siapa yang ingin bahagia? Kalau mendengar kata bahagia, apa yang ada di benak saudara? Kalau saudara mendengar kata bahagia, apa yang ada di benak saudara? Ya, ya senang. Apalagi? Sukacita. Apa yang membuat saudara bahagia? Ya, berbagi. Apa yang selama ini membuat saudara bisa bahagia? Coba. Atau saudara menemukan kebahagiaan? Saya mau tanya, kebahagiaan itu ditemukan atau diciptakan? Saya ulangi lagi, tolong pikir baik-baik. Kebahagiaan itu ditemukan atau diciptakan? Siapa yang diciptakan, angkat tangan? Siapa yang ditemukan? Wih, saya nemu kebahagiaan di sini. Wow, saya tidak sengaja ini tiba-tiba saya menemukan kebahagiaan. Saudara-saudara, jadi hukum yang pertama, kebahagiaan itu diciptakan. Kebahagiaan tidak ditemukan. Katakan amin. Katakan kepada teman saudara-saudara, kebahagiaan itu tidak ditemukan. Jadi kalau saudara pernah mendengar ilustrasi saya beberapa tahun yang lalu, mengenai seorang raja yang ingin bahagia, dan dia mencari ke kampung-kampung, ke desa-desa, ke sekolah-sekolah, ke tempat-tempat keramaian, dan pada akhirnya tidak bisa menemukan. Kemudian satu kali dia turun sendiri, dia cari orang yang barangkali punya jubah kebahagiaan. Jadi dia masuk ke sebuah desa, jauh beberapa meter sebelum masuk desa itu ada orang nyanyi. Ya kan, saya kurang tahu nyanyinya lagu apa, mungkin Jarene mungkin, ya kan, atau nyanyi lagu ke gunung tinggi ku naik mencari damai. Oh, langsung raja ini penasaran, hei, siapa yang nyanyi situ? Tolong berikan jubah kebahagiaan kamu kepadaku. Oh, ternyata yang nyanyi tukang kayu. Tukang kayu yang sedang bekerja sambil nyanyi.
Tukang kayunya langsung menjawab, mohon maaf, saya tidak pakai jubah. Dan saya tidak punya jubah kebahagiaan. Saya tukar dengan emas 2 karung. Kalau kamu mau menukar jubah kebahagiaanmu. Tukang kayunya bilang, saya tidak pakai jubah. Akhirnya ketemu. Dan rajanya kaget, benar ini tukang kayu tidak pakai jubah. Kok dia bisa bahagia? Bagaimana Anda bisa kerja keras, hidup susah, tetapi masih bisa menyanyi? Dia bilang, itu muncul dari dalam hati. Kebahagiaan adalah buatan sikap pilihan pikiran Anda. Maka benar apa yang dikatakan oleh Yakobus pasal yang pertama. Anggaplah sebagai kebahagiaan. Menganggap itu berarti count it. Perhitungkanlah, pikirkanlah, terjemahkanlah, tafsirkanlah. Ini contoh, saudara-saudara. Bagi Mbah Sukro, pagi hari ini bubur harga 9.000, yang mungkin buat saudara-saudara tidak ada artinya apa-apa. Bagi Mbah Sukro yang belum sarapan, bubur 9.000 itu sesuatu yang luar biasa. Tapi untuk bisa menikmati bubur itu dia harus mengatakan, ya waktu saya aja, ayo makan bubur sama saya, dia malu-malu dikit. Dia bilang, nanti saya yang bayar, dia mau bayar 5.000, tidak usah, saya yang bayar. Hebat saudara-saudara. Nah, siapa yang lebih bahagia, yang jualan bubur, yang ditraktir bubur, atau yang traktir bubur? Yang traktir bubur. Saya sengaja pilih, ayo makan bubur, karena saya ingin bahagia hari ini. Nilainya tidak seberapa, tetapi kebahagiaannya tidak bisa dibayar oleh uang. Kebahagiaan adalah hasil sebuah pilihan. Anda yang harus menciptakan. Itu semua adalah menggunakan alat tafsir. Saudara-saudara, nanti dalam hari-hari yang akan datang saya akan membahas kembali mengenai kebahagiaan yang dimiliki oleh Rasul Paulus yang dituliskan di dalam kitab Filipi. 17 kali Rasul Paulus mengatakan rejoice, bersukacitalah, anggaplah sebagai kebahagiaan, bersukacitalah, berkali-kali diulang. Kebahagiaan adalah diciptakan. Jadi jangan sampai Anda ini tidak bahagia nih ya. Saudara, di mana saya bisa menemukan kebahagiaan nih? Saudara ke Ramayana, ya kan? Woi, di sana banyak orang yang beli-beli ya. Saudara pikir akan menemukan kebahagiaan. Tetapi ternyata saudara malah tidak bisa beli. Lihat orang-orang beli malah saudara ngenes. Ya kan? Yang lain pada beli, saudara pengen menemukan kebahagiaan, justru melihat orang lain bisa beli, saudara pulang malah meneteskan air mata. Kemudian saudara pergi lagi ke Renon, ya kan? Ke tempat di mana orang bisa olahraga, jalan-jalan. Di sana banyak orang yang lari sambil bahagia. Dan saudara tidak bisa bahagia di sana. Karena saudara tidak kuat, mengelilingi sekali aja tidak bisa. Misalkan aja, Anda tidak bisa menemukan kebahagiaan. Karena kebahagiaan harus diciptakan. Amin. Maka mulai dari pagi, pilihlah untuk menjalani hari dengan kebahagiaan. Nah, setiap hari saudara punya pilihan, ya kan? Saya punya pilihan tadi pagi jam 3.40 si Subi sudah gedor-gedor pintu. Saudara-saudara, saya bisa tetap tidur tapi tidak bisa tidur karena sebentar lagi akan digedor. Atau saya keluar, bawa Subi keluar kencing. Saya pilih, ya terpaksa bangun, saudara. Saya bawa Subi keliling dulu, kencing baru masuk lagi. Saya bisa marah dengan hari itu, hari ini gara-gara Subi. Ada pikiran lebih baik saya lepas saja, ya kan? Tapi anak saya sama menantu saya bisa marah dengan saya, ya kan? Karena itu kayak anaknya. Aduh, saudara-saudara, saya bilang kadang-kadang iri dengan Subi ini. Dibelikan makan yang enak, tiap hari makan daging, minum susu. Yang punya rumah aja belum tentu makan daging hari itu. Nah, kalau saya iri, kemudian saya berpikir yang negatif tentang Subi, yang rugi anjing saya Subi atau yang rugi saya yang berpikir negatif. Jadi daripada Anda berpikir negatif dan kehilangan sukacita, lebih baik ikutilah rahasia kebahagiaan Rasul Paulus di dalam kitab Filipi, dia kasih itu. Jadi kebahagiaan adalah hasil dari proses pemikiran. Semua yang baik, semua yang mulia, semua yang sedap didengar, semua yang suci, semua yang bijak,
Pikirkanlah itu. Hari ini saudara punya banyak pilihan untuk berpikir. Saudara keluar dari rumah, saudara lihat jalan trotoar itu sudah dipenuhi dengan tempat jualan, tempat parkir, sehingga saudara harus minggir. Saya bisa foto dan taruh di YouTube, lapor dengan Pak Wali Kota, ini trotoar sudah berubah fungsi. Tapi kalau saya melakukan itu, saudara-saudara, mungkin saya akan dimusuhi banyak orang. Lebih baik saya ngalah, ya kan? Jalan minggir. Saudara-saudara, ada cara bagaimana Tuhan akan memberkati kita. Dan ada cara bagaimana Tuhan membahagiakan kita ketika kita memilih untuk berpikir positif. Sebab Tuhan akan menghadirkan hal-hal yang positif, hal-hal yang membahagiakan kalau Anda berpikir kebahagiaan. Saya katakan beberapa minggu yang lalu, pikiranmu seperti magnet. Apa yang Anda pikirkan itulah yang datang. Saya sedang memikirkan hal yang baik. Saya sudah memikirkan bagaimana Mercy Peduli bisa punya platform sendiri untuk fundraising seperti kita bisa. Ada yang SMS dari Jakarta. Ada yang menawarkan, Pak, kami bisa membuat Mercy Peduli, bisa melakukan fundraising sendiri, punya aplikasi sendiri. Coba saudara-saudara, cara Tuhan bekerja itu luar biasa. Jika saudara nanti bisa fundraising sendiri lewat Mercy Peduli. Ini contoh, kamu pulang kampung, di kampung ada orang sakit, ya kan, tidak mampu berobat atau perlu pertolongan. Kamu foto, bikin ceritanya, di-linkkan ke Mercy Peduli untuk melakukan penggalangan dana. Ya kan, kadek pulang kampung, lihat ada anak-anak tidak bisa sekolah misalkan. Kemudian kamu bisa melakukan penggalangan dana lewat Mercy Peduli. Dan saudara-saudara yang nonton ini juga saya kasih tahu, nanti Mercy Peduli akan punya aplikasi sendiri untuk fundraising. Amin. Itu kok datang sendiri. Dan itu semua oleh karena, sekali lagi, ketika Anda berpikir positif, hal-hal yang positif akan menghampiri saudara. Kebahagiaan itu diciptakan. Saya diundang oleh salah satu hamba Tuhan, Pak Paulus, bisa enggak jam 5 ketemu kami di rumahnya Ketua DPRD Badung. Dia bilang, ada apa? Kita akan doa, tapi juga akan sinergi dengan pelayanan Bapak. Saudara, kemarin sore jam 5 kami ada pertemuan dengan Pak Arifin, dengan Ketua BNN untuk Badung, dengan Ketua DPRD, mungkin saudara tahu Pak Purwita. Ternyata mereka sedang merencanakan membuat rumah singgah, rumah rehabilitasi untuk narkoba. Kemudian saudara-saudara, kami diajak bersinergi, pelayanan kita yang di penjara dan sebagainya. Akhirnya kita tukar pikiran, tukar informasi, dan terbentuklah sebuah kerjasama. Luar biasa kan? Pak Purwata langsung bilang, Pak Paulus, saya lagi membuat terobosan katanya. Saya bikin pupuk dan pupuk itu bisa menaikkan hasil tanaman padi 2 kali lipat. Dan benar saudara, saya dikasih berasnya, contohnya berasnya enak, ya kan? Berasnya bagus, tidak gampang bau, dan harganya jauh lebih murah daripada apa namanya itu yang terkenal di Putri apa namanya itu? Putri Sejati. Nanti kalau saudara bisa cocok dengan itu, kita bisa ambil dalam jumlah yang besar dan bisa dijual karena bisa memberkati Mercy Indonesia. Baik, yang pertama, do not look for happiness, create it. Jangan cari kebahagiaan, ciptakanlah. Hari ini saudara bisa menciptakan kebahagiaan dengan hal-hal yang sederhana. Untuk bahagia tidak harus punya segalanya, tapi harus bisa menerima segalanya. Ya kan? Untuk bahagia saudara tidak mesti memiliki barang yang berharga, tetapi Anda bisa menghargai diri Anda sendiri dulu. Untuk bahagia saudara tidak harus menjadi penguasa, tetapi saudara bisa menerima kuasa Roh Kudus yang menolong saudara untuk bisa hidup bahagia. Amin. Tolong lihat temanmu, wajahnya bahagia atau kurang bahagia hari ini? Ya, bahagia tidak? Bahagia? Kalau belum bahagia Anda barangkali salah memilih. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi, 66 900 30525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih
Tuhan Yesus memberkati. Making life better, making you